di mana nih? Teman-teman sore-sore ini lagi di mana nih? Lagi di rumah, di kantor? Coba tinggalkan di kolom komentar. Yang di kantor semangatnya mana? 2 jam lagi baru buka. Oh di rumah. Kalau di rumah berarti Anda lebih beruntung. Yang di jalanan pasti Anda jauh lebih sedih karena sudah mulai macet, guys. Kalau backgroundnya gini gimana kira-kira? Kantor imigrasi. Pinter banget lo, kantor imigrasi dia kata. Ini kita lagi ngapain? Sore semua. Hai, iya lampunya kelihatan di kacamata, bodoh ah. Lu bisa tebak nggak gue lagi ngapain? Tadi gue udah lihat lo habis manicure. Sedang, bukan abis. Oh iya, sedang manicure. Hari ini udah, gue nggak tahu ya teman-teman yang lagi di kantor juga hari ini. Gue nggak tahu nih karena cuacanya atau apa, tapi rasanya 2 hari ini lagi dingin parah. Lo harus tahu baju gue ini adalah windbreaker buat fall. Jaket ini jaket buat fall sebenarnya. Dan masih dingin, gila, gue udah nggak ngerti lagi deh. Ini daleman gue udah pakai heat tech. Nggak, gue nggak pakai heat tech, lebay. Pakai heat technya bohong. Gue pakai kaos dalam, ya. Nih gue pakai kaos dalam, nih gue pakai kaos dalam, tetap dingin. Ini baju fall, ini baju fall. Abis gerhana bulan, Om Iwet. Emang ada hubungannya gerhana bulan sama ruangan kantor dingin begini? Sama cuaca di luar, kan lo berasa nggak sih kalau cuaca di luar dingin, di dalam juga AC jadi lebih terasa lebih dingin, full. Iya sih. Tenang. Iya benar. Sentral AC dikecilkan nggak bisa. Gue ngomong apa sama gedungnya, egois banget kalau gue minta dikecilin AC-nya. Surabaya katanya tuh panas. Lu pindah ke Surabaya, Gi? Enggak. Lo tipikal orang yang pilih panas atau dingin? Gue tuh sebetulnya nggak terlalu bisa, gue lebih prefer panas sih, Wet. Lo prefer panas? Iya. I cannot work. Kayak semalam gitu ya, makanya gue agak menderita kalau traveling winter. Gue tuh facing aja bule, daleman tuh gue jorong. Gitu ya, gue nggak bisa berfungsi kalau panas, sesak gue. Lagu lu botak. Loh, aku Portugis loh. Deportasi Bugis. Selamat sore teman-teman semua. Jangan lupa untuk di tap-tap ya screen-nya, layarnya untuk di tap-tap. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk hati orange-nya. Silahkan pasukan tap-tap, pasukan hati orange kita undang untuk bisa hadir barengan sama kita sore hari ini. Kita juga seperti biasa kalau di duet siaran sore bulan Ramadan kita akan ngobrol sama satu bintang tamu hari ini ya. Gue tuh juga ya mau nanya sebetulnya sama teman-teman. Udah pada dapat THR belum sih? Minggu depan rencananya. Oh, karena semalam kan gue pergi ke Plaza Indonesia karena nungguin ponakan gue lagi latihan buat pementasan Paskah di gereja. Gereja gue kan di seberang Plaza Indonesia. Mall tuh sepi banget ya, Iwet. Saking sepinya, up to a point, dingin banget. Lo tahu kan Plaza Indonesia tuh AC-nya ketika lagi rame aja dingin. Ini lo kebayang dong. I think we are the only 10 people on the building at that hour. Jadi gue tuh sama adik gue tuh sampai nanya gini, kok sepi banget ya? Kalau kata adik gue gini, iya kan weekdays. Terus gue tuh ngelihat biasanya kan kalau udah mau jelang-jelang Lebaran, bukannya orang pada heboh. Iya mungkin nggak di Plaza Indonesia kali, Bo. Plaza Indonesia mungkin Natal ramenya. Mungkin lu coba ke Tamrin City.
Iya juga sih. Ya, atau mungkin di MyStick gitu. Iya juga sih. Ya kan? Ya. Jadi kalau mau rame mungkin ya ke sana. Pengen lihat suasana. Gak apa-apa. Plaza Indonesia katanya sepi tuh, teman-teman melaporkan hari ini Tanah Abang rame. Ya udah bagus. Betul. Suka. Aku Ya. suka. Karena banyak teman aku pedagang punya kios di Tanah Abang. Yes. Jadi mereka juga dapat rezeki insya Allah di tahun ini ya. Amin, 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 amin. By the way, salam kenal juga, since kita juga tahu bahwa siaran sore ini kan kita disupport sama TikTok. Jadi pasti banyak juga teman-teman yang baru aja bergabung bersama kita berdua. Perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Dave Hendrik, saya sendiri Iwet Ramadan. Kita berdua sebenarnya punya siaran reguler setiap pagi jam 7 sampai jam 8 pagi di TikTok. Namanya Duet Siaran Pagi ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngobrol-ngobrol sambil persiapan berangkat ke kantor atau ditemani berangkat ke kantor, monggo silakan bergabung sama kami jam 7 sampai jam 8 pagi setiap harinya, Senin sampai Jumat. Ini sekalian gue mau nanya ya, since bicara mengenai habit orang belanja. Sebentar lagi kan Lebaran. Lebaran pasti identik dengan berbelanja. Apalagi teman-teman yang sudah punya jatah belanja dari THR tambahan. Ini ada yang mention di kolom komentar, mungkin gak sih bahwa mall konvensional itu agak sedikit sepi karena orang-orang lebih memilih belanja online. Jadi, aku tuh mau tanya sama teman-teman yang lagi nonton siaran sore, berapa banyak sih dari lu sore hari ini yang nanti atau saat ini lebih memilih to spend your THR money belanjanya online? Coba, berapa banyak? Silakan tulis di kolom komentar sambil gue mencoba untuk menjawab ya pertanyaannya Dave. Kalau gue entah kenapa ya, spending uang THR tuh lebih menyenangkan sebenarnya kalau belanjanya offline ketimbang online. Iya gak sih? Kayaknya tuh keliling tokonya, ngeliat barangnya, terus abis itu pikir-pikir lagi, aduh. Karena gini ya, biasanya kan ketika lebaran, lo menghabiskan uang THR tuh, lo menghabiskan untuk sesuatu yang udah lo impikan. Biasanya tuh kalau diimpikan adalah satu, barangnya spesial, dua, harganya lebih mahal, sehingga ketika kita mau beli barang-barang tersebut, bener-bener kita pegang, kita rasain, kita coba gitu sampai yang kayak, oke, gue yakin nih, gue beli karena gue udah mimpi ini dari kapan tahu gitu. Ya gak sih? Ya, I agree. Belanja Lebaran, belanja Natal, pokoknya belanja yang ties into a festive season, yang what I'm after itu adalah pengalamannya. Sementara pengalaman belanja online itu tidak se-festive belanja offline buat gue. Gue tuh senang masuk ke dalam mall, menikmati dekorasi, suasana musik, you know, stuff like that. Membandingkan dari satu toko ke toko lain gitu loh. Terus yang kayak overwhelmed dengan choices yang begitu banyak, gitu gue suka. Betul. Setuju, sama gue. Sama. Dan kayaknya menurut gue ya, ini nggak ada hubungannya sama usia deh. Soalnya ponakan gue yang Z aja itu lebih suka belanja offline loh, Wet, daripada online. Oh iya? Ya, kemarin Kenapa mereka lebih senang belanja offline? kemarin kan kita pergi ke Periplus Plaza Indonesia. Karena ponakan gue Emma yang perempuan itu udah nagging, lagi libur, stok buku dia habis. Terus kan gue bilang, kita belum sempat pergi ke mall, Em. Online aja boleh nggak sih? Nggak mau, rasanya beda. I want to see all the choices. I need to read it. I wanna feel it. I'm after the experience. Oke. Ya, itu. True. Gue setuju loh. Karena menurut gue belanja online iya menyenangkan untuk kita yang misalnya butuh cepat
gitu ya, tidak banyak waktu gitu. Tapi belanja offline itu tetap menurut gue sensasinya beda sama belanja online. Iya, karena gue bukan tipikal yang bisa nyebutnya apa sekarang, blind buy ya. Blind purchase. Ya, gue bukan tipikal yang blind purchase. Gue tuh mesti yang gue pegang bahannya, gue lihat jahitannya. Kemarin gue baru 3 kali kayaknya gue belanja online. Kemarin gue habis beli kemeja. Ya. Di foto bagus, bordiran apa segala macam gitu. Gue beli. Harganya 600.000, 600 sekian, dengan ongkos ini itu jadinya 720 kalau nggak salah. Terus gue lihat gini, cakep nih. Terus secara size gue sekarang udah pintar, gue punya meteran. Jadi dikatakan lingkar dada berapa segala, gue lihat gitu. Oh ini cukup nih, gue beli. Nggak bisa, Bo, jahitannya jelek. Jahitannya jelek. Nah, kalau lihat langsung kan lu bisa tahu ya. Iya bener. Foto kan nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi emang balik lagi ya. Ya blind purchase banget kalau online tuh. You never know. Ya kayak lu terima aja apa yang akan dikirim ke rumah lo. Nih ya, kemarin lu lihat udah gue posting waktu gue buka puasa di apartemennya sahabat gue Karen Delano. Dia kan mau lebaran ke Aceh tuh. Mengunjungi relasi yang ada di sana. Terus dia pengen pakai baju koko yang panjang gitu loh, baju koko Arab cowok yang panjang. Gamis. Dia belilah di TikTok Shop. Udah baca measurement-nya, kayaknya dia XL measurement-nya. Barangnya datang. Dia udah kehebohan, tadinya dia udah mau beli buat seragaman keluarga. Terus teman kita bilang, beli satu dulu, tes dulu. Oke. Ya udah deh, beli satu dulu, XL. Datang, boro-boro muat di badannya Karen yang XL. Muat nih di badannya Philip Kwok yang S. Lu lihat tuh di video gue. Philip Kwok pakai aja, ya lu tahu kan kalau gamis kan harus longgar ya. Ini tuh kayak fitted gitu, kayak dress paduan suara di gereja kalau Natal gitu, meningkat gitu. Iya. Itu tuh ini ya, XL-nya XL bayi kali ya. Ya, XL bayi tuh salah itu. Benar. Salah. Iya. Bentar. Gue mau menyapa satu orang teman kita, Dil Chuan. Dil Chuan bilang ini, sudah nonton Bazar Brunch with Dave episode Joe Taslim. Coba Dil Chuan jawab pertanyaan gue di kolom komen ya. Selama ini kan Dave gembar-gembornya adalah Joe Taslim tuh sangatlah atentif. Ketika lagi talk show dia menatap matanya Dave dengan sangat dalam, dia nggak lepas pandangannya sama sekali. Lo lihat, lo jawab di kolom komen sekarang juga. Ditatap nggak matanya Dave? Coba gue tanya. Silakan. Gila ya, ini tuh merusak banget nama baik gue. Gue santet lu ya, Wet. Astagfirullah. Astagfirullah, mau disantet lo gue. Gue tuh gak gembar-gembor. Gue tuh cuman bilang, seneng deh ngobrol sama Joe Taslim. Ngobrol sama Joe Taslim tuh Joe menatap banget mata. Lo tau kan si lawan bicara yang ngomong tuh menatap mata, bukan menatap langit-langit atau dia menatap masa depan. Begitu, botak. Ariska bilang gini, aku juga udah lihat matanya Joe naik turun kemana-mana, lirik kiri, lirik kanan. Oke, coba ya. Kita akan terhubung dengan Joe Taslim. Kita akan minta Joe klarifikasi. Halo, Joe. Joe followers TikToknya belum 1000, belum bisa kelihatan mukanya. Karena Joe nggak main TikTok. Joe kayak Dr. Louis awal-awal, Dr. Tom awal-awal. Gue punya satu video, udah gue edit, gue mau upload di TikTok gue segera ya. Lo lihat ya, itu bukti nyata kalau Joe tuh menatap gue. Joe memperlakukan gue sebagai manusia bermartabat, nggak kayak lo semua yang suka ngebully gue.
Loh, gue nggak bilang Joe itu tidak menatap mata lo, menatap, tapi ya kayak orang biasa aja. Habis ditatap dia ngomong lagi bla 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 bla, terus dia mata lo lagi, terus dia ngomong lagi begini la 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 la. Ya, emang begitu, gue nggak bilang berlebihan, emang menatap biasa. Lu berharap Joe menatap gue, terus apa dari matanya keluar api gitu kayak editan filter di CapCut? Apa botak? Dia itu dari cerita lo tuh gini nih, kayak natapnya tuh yang oke tuh, oke, oh, ya, ya, oke, 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 oh, ya, iya, oke, oke, iya, iya, gitu. Oke, gue nggak malu mengakui kalau gue delusional. Hey, hari ini kita akan ngobrol sama Lendra Cikichow ya. Coba, aku udah mau langsung accept Lendra Cikichow. Hai Lendra, Halo. apa kabar Lendra? Alhamdulillah baik-baik saja. Wah, ini Hai kalau Wet gimana? Alhamdulillah sehat, tapi kalau ngelihat wajahnya Lendra siang ini kayaknya aku silam aja, nggak usah siaran nih, biar Dave sama Lendra aja berdua siaran. Enggak lah, Bang. Pak Dev. Hai Lendra, kamu sebelum mulai ya, kita kasih pilihan. Mau panggil kita kakak apa om? Kakak aja lah. Ih, Padahal mereka berdua nih ya guys ya, idola aku. Oh, ini bisa aja Lendra. Iyalah, di zaman dulu kan kita belajarnya di TV loh untuk bisa public speaking. Iya, Ya kan? benar. Iya, Kita benar. belajarnya dari presenter-presenter hebat, termasuk dua orang Coba. ini. Aku tanya dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol, Lendra, Iya. kamu itu CEO-nya apa? Nyemot kayaknya. Tenyom, nyemot tuh, Iya, nyemot. nyemot. Nyemot ya? Iya. Nyemot tuh berarti tahun 92 kamu lahir. Iya, 92. 92. Oke, siap. Jadi kita kondisi nih kita seperti apa, ada di mana nih ranahnya kita masing-masing. Oh. Jadi gua tahu dulu gitu. Oke, 92 dia Dave. Silakan dimulai. Apa nih? 92. Gila loh. Ya. Lendra lu tutup kuping. 92 tuh gue udah kobam di Hard Rock Cafe, Wet. Astagfirullahaladzim, ya Malah Allah. dia curhat loh. Lendra, kamu tuh di sebelah mana Indonesia sih? Where are you? Kita sama-sama pulau nih. Oh, lu di Jakarta. Enggak, Kak Dev kan asli Manado. Minahasa ya, Sulawesi Iya. kan. Aku Sulawesi Selatan. Oh, dok, kasih. Makassar. Apa Makassar. kayaknya Makassar? Alhamdulillah baji-baji ji. Orang Makassar. Yes. Oh, walah. Berarti fam lo apa dong, Lendra? Enggak lah, di Bugis itu nggak ada farm. Oh, di Bugis nggak ada fam ya? Ya, kecuali di Manado kan. Manado kan pakai farm. Iya. Kayak Iya. Ambon, Batak, kayak Marga gitu kan. Kalau kita nggak ada. Oh, Ada. Ya. Tapi tinggal Lendra di mana? Di Jakarta atau di Makassar? Bolak-balik aja sih Jakarta kadang kalau ada kebutuhan, tapi sekarang itu saya kalau menetap di pelosok jauh, di pelosok banget. Namanya Pelosoknya? Wajo, namanya Gimana? Wajo. Itu ada Wajo? 6 jam dari Makassar lah. Jadi nggak ada Jadi- bandara di sini, Kak. Jadi kalau mau ke Jakarta itu harus naik mobil dulu 6 bisa sampai 7 jam kalau macet Oke. Oke. ke bandara. Jadi kalau mau ke Jakarta itu lebih jauh apa ya? Lebih dekat kalau Makassar ke Jakarta daripada Wajo ke Makassar. Jauh Oh kan? gitu. Kamu, Oke. kenapa kamu tinggal di Wajo? Karena orang tua kamu tinggal di sana atau? Iya, saya kebetulan saya lahirnya di Sulawesi Tenggara. Terus papa orang sini, orang Wajo sini. Jadi ya lahir berkembang biak di sini kayak gitu. Macamnya tikus berkembang biak kau. Lagian juga bapakku juga ngapain juga jauh-jauh tinggal di sini kan? Jauh bandara pula, untung ada sosial media. Jadi bisa dibilang sosial media ini khususnya TikTok yang menghubungkan Lendra dengan dunia luar gitu. Banget.
tahu Banget. update-update. Dulu kan cuma TV kan, dulu cuma TV. Kita mau ngapain kalau TV? Makanya sering lihat banget nih dua orang ini kan. Dulu, apalagi kalau udah acara-acara gosip, ampun. Kamu itu mulai berarti karir nyanyi ya sebenarnya ya. Saya nyanyi, awalnya sih nari. Nari. Aku penari adat di sini. Di Sulawesi itu kan ada banyak tari-tarian juga untuk laki-laki. Kadek pasti tahu lah. Dan saya awalnya penari. Terus ujung-ujungnya om saya kan yang punya sanggar, ya udah kamu bisa nyanyi mungkin ya. Coba-coba nyanyi dikit, nyanyi-nyanyi adat kayak gitu. Ujung-ujungnya makin kesini, udah mulai nyanyi-nyanyi lagi. Tapi sekarang lebih dikenalnya konten kreator. Aku pengen tahu dong gimana, siapa yang awalnya memperkenalkan kamu kepada dunia content creating, khususnya TikTok? TikTok. Saya tuh pokoknya sepuhnya TikTok lah kalau mau dibilang. Ingat Bowo gak? Ingat Bowo? Ingat bawa TikTok. Aku seangkatan Bowo. Yang masih joget-joget dua jari, yang masih slow motion, yang masih gila-gilaan. Orang-orang bilang joget nggak jelas. Sekarang TikTok udah jadi sosial media dan platform digital terbesar kan? Iya. Oh, kamu awal dari situ. Iya. Tapi saya memang di aplikasi sebelah juga udah mulai aplikasi sebelah. Cuma awal-awalnya vakum karena nikah kan waktu itu. Bertanya, dulu yang kenalin TikTok pertama kali siapa? Lendra. Bowo. Enggak sih, lihat kan awal-awalnya kan ada. Nggak gitu cara mainnya. Bukan berarti terus dia seangkatan Bowo, dia Bowo yang kenalin, nggak gitu. Kak Dev agak to the point ya. Iya, memang dia gitu. Sabar aja ngadepin dia memang. Aku sering lihat Kak Dev itu sering promo parfum, ya kan? Betul. Emang gitu dia. Aku udah beli parfum-parfum yang sering dia promosiin. Oh, Lendra. Tapi bukan gara-gara lo dia belinya. Gara-gara Bowo. Enggak juga ya. Balik lagi ke Bowo. Pak Dev, ampun. Gak apa-apa Lendra, gue maafin lu lagi pada puasa hari ini. Jadi siapa yang kenalin TikTok pertama kali? Nggak ada. Biasa kan ada di App Store atau ya awalnya itu kan masih apa ya, Play Store itu kan ada promosi-promosi kayak gitu. Ada lagu tuh yang pertama kali muncul di dunia TikTok yang judulnya Pernah Kau Berjanji Waktu Kau Message Aku. Nah itu aku lihat, ini ngapain nih orang joget-joget kayak gini. Aku cobalah download. Loh kok semua isinya joget-joget. Ya karena kita adalah kaum yang FOMO. Ikutan. Kaum yang agak gesrek juga, gila kan, udah tua nggak tahu diri nih kita nih kadang kan. Iya. Tiba-tiba ikut-ikutan juga ngelihat, coba-coba. Mulailah. Sekali coba malah ketagihan terus main TikTok. Itu awal-awalnya masih lip-sync-lipsingan aja. Iwet, Dan lu tahu nggak follower TikToknya Lendra berapa banyak? 3 juta, 3,4 juta. Iya, banyak banget loh, Wet. Lendra bagi dong, lu dikit buat gue. Enggak sih, Kak. Aku tuh di TikTok jadi host juga. Aku harus bicara juga. Nah, sering-sering tuh ya saya dapat referensi itu dari kalian semua. Cara gestur kita untuk garuk aja kalau lagi jadi host itu aku ikutin kalian. Jangan diikutin. Enggak juga yang harus kayak kok nggak? Kamu jadi live TikTok juga? Iya, aku live creator di TikTok. Live creator juga? Iya. Aku tuh penasaran ini. Kan kamu suka bikin parodi suku Bugis dalam konten-konten kamu. Iya. Bener ya? Lu tahu sih, Wet, lu stalker deh. Kalau mau ngobrol sama orang tuh lo harus cari tahu. Nggak tahu dia, aku juga stalking semua. Lanjut. Yang aku pengen tahu gini kan, aku juga tahu gitu ya, di TikTok tuh ada satu content creator namanya Bayu kalau nggak salah. Dia tuh banyak yang bikin cerita anak Bali gitu loh, yang aku orang Bali, banyak yang nyangka aku begini-begini. Kalau konten Bugisnya kamu, apa yang kamu ceritain? What's so special about orang Bugis? Bugis itu culture. Ya, suku dan suku pemberani. Suku yang pemberani, Ya. culture dan apa ya, lebih ke, saya tidak bilang mereka sangat kolot, tidak.
Tapi mereka memegang teguh budaya dan siri gitu loh. Siri itu artinya rasa malu. Jadi kita ya siri namanya. Jadi kita kadang membuat konten itu memang harus hati-hati. Hati-hati sekali. Jadi saya berusaha waktu awal-awal saya bikin konten yang sketsa dan yang lainnya, saya berusaha untuk membuat konten yang bisa memperkenalkan budaya saya juga, memperkenalkan tradisi saya juga, dan bahasa pun juga harus saya perkenalkan. Bukan bahasa Bugis yang mungkin kan ada nih sekarang nih, zaman-zaman sekarang itu ada bahasa yang dimodernisasikan. Bahasa Bugis yang dimodernisasikan, atau mungkin adalah kayak bahasa Jakarta, cuco, gue, elu, kayak gitu. Tapi kita kan di tanah Bugis ada bahasa-bahasa yang memang pakem, formal banget, dan itu yang saya pakai. Jadi harus riset dulu saya di sini. Jadi berarti benar-benar Bugis the finest gitu ya, as it is. Banget. Bahkan cara megang gelas, cara megang udut itu kita perhatikan. Ya namanya juga lagi belajar juga untuk ya namanya kita jadi konten kreator harus totalitas juga kan. Belajar dari anda semua yang perfeksionis. Gue demen nih, Web. Ceritanya Rendra ya mengatakan bahwa konten kreator TikTok itu tidak semena-mena yang lu pikirin gitu. Contohnya Lendra Cikico ya, yang membuat konten pakai research loh. Dan ya Iwet ya, hebatnya kamu Lendra yang tadi kamu bilang, kamu tetap menjunjung tinggi kaidah adat istiadat yang sedang kamu perkenalkan melalui konten-konten kamu. Keren deh lo. Iya. Si kakak. Lendra, nama kamu tuh bagus banget loh. Ahmad Syailendra Samaratungga. Kenapa jadi Cikicau? Gila, namanya dia kayak Raja Majapahit zaman dulu, Samaratungga. Mataram kuno, Borobudur. Kok Iya, lu tahu sih, Samaratungga. Wan? Lu tahu dari mana? Googling. Google. Gue udah WhatsAppan sama Lendra. Lu berdua ada bahugel ngoni dua ya? Nggak diajak ya. Asli, bete dia. Kenapa jadi Cikicau? Ya, semua orang kan butuh nama panggung kan? Semua orang butuh nama panggung. Tapi asalnya dari mana? Apa gerakan tarian Cikicau gitu apa gimana? Ya, kayak ada teman saya Wong Jowo nih. Dia sering koplo-koplolan kayak gitu, terus ngomong cikicau. Nah itu terganggu, itu mengganggu saya sebenarnya. Karena dia setiap ketemu sama saya, dia selalu joget koplo nggak jelas. Cikicau. Nah kebetulan waktu itu saya harus bikin akun ya sebelah dan aku bingung mau apa namanya di situ. Masa saya harus nulis nama lengkap saya kan nggak panjang juga kan. Ya udah karena itu yang teringat terus terbayang-bayang ya udahlah. Aku pilihnya Cikicau. Awalnya orang-orang ketawa aneh, tapi sekarang alhamdulillah. Jadi nama lucky name lah. Panggung. Alhamdulillah. Aku pengen tahu ini dong Lendra. Tadi kan Lendra bilang ya bahwa kalau teman-teman Google ya, adat istiadat Bugis itu kan termasuk salah satu yang very diverse, sangat majemuk gitu ya Iwet ya. Dan cerita hidupnya Lendra nih sebagai penari laki-laki yang aku pengen tahu. Kamu pernah mendapatkan pandangan orang sebelah mata nggak sih? Sering. Kok cowok nari sih? Sering sekali. Di era modern ini itu masih terjadi pada kamu? Sampai sekarang, sampai detik ini sering mendapatkan. Bahkan ya kita hidup di mana kita akan selalu dikomentari. Ya. Even kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa saja di luar sana, kita ngapain aja dikomentari sama orang. Ya. Sometimes saya tuh berusaha untuk ya udah diemin aja lah, cuekin aja. Lawang ciri-ciri SDM rendah kayak gitu kan. Tapi ya mau kayak mana? Kita nggak bisa kan menyamakan semua sumber daya manusia di dunia ini. Tapi sometimes saya juga harus ngomong frontal sama. Iya. Saya harus ngomong frontal. Kok mantul. Enggak. Biasanya kalau ketika kamu perlu ngomong frontal, apa yang kamu sampaikan kepada mereka? Sebenarnya kalau untuk bahasa Bugis agak kasar.
Oh, saya agak gampang orangnya. Saya kalau ngomong itu pedes, panas. Tapi kalau apa ya? Mau ngomong apa ya sama sejenis orang kayak gitu? Mau dihalusin juga nggak bisa, Kak. Iya betul. Gini deh. Aku mau nanya sebenarnya jenis tarian yang kamu tarikan itu adalah tarian yang seperti apa? Apakah misalnya kayak yang ada atau gimana? Kenapa, Kak? Tunggu. Di sini agak mantul soalnya. Tunggu, bentar. Ini suaranya double nih. Cek. Oh, masih mantul ya? Ada apa ya? Kak Dev ada telepon? Enggak. Aku tinggal Bisa di goa. dulu. Bisa di dulu bentar. Tinggal di goa, aku nggak punya telepon. Astagfirullah. Peres. Cek. Akunya yang mantul. Kok aku yang feedback ya? Nih, matikan sekarang. Masih mantul. Aku turun boleh nggak? Boleh. Aku turun dulu bentar. Iya, boleh. Kayak mana ini turunnya? Loh, gue juga mantul. Gitu ternyata cara ngecek kalau kita mantul. Gue mantul juga. Lu yang sebetulnya yang mantul itu ya kenapa gue ditinggalin sendiri? Pergilah ya. Jangan-jangan mereka live sendiri tanpa gue ya? Sensi deh gue. Ya kayaknya ya Mbak. Mungkin nanti masuk lagi Kak. Kayaknya mereka berdua live apa kurang asik kali ngobrol sama gue. Curiga deh. Iwat kayaknya udah mau berhenti, nggak mau yoga. Sekarang dia mau belajar tari Bugis sama Lendra. Naikin lagi host. Bentar ya. Hostnya lagi sambil manicure. Bentar, sabar. Accept. Iwat, invite. Aman. Kak Iwet nih tadi sumbernya nih. Kak Iwet sumbernya. Aku yang turun. Kebiasaan. Emang Iwat. Segala sesuatu salahnya Iwat. Iya. Jadi tariannya tarian apa? Emang tarian adat? Iya, tarian adat. Ada Jadi memang tarian kayak khusus laki-laki. buat upacara. Kadang untuk acara pernikahan, kadang ada upacara-upacara tertentu di sini. Misalnya ada festival-festival Danau Tempe. Di sini kan ada namanya Danau Tempe. Jadi setiap tahunnya itu ada festival yang dilakukan. Terus banyak budaya-budaya yang diperlihatkan ke orang-orang kayak gitu. Ada satu yang menarik di Bugis, setahu aku, tapi correct me if I'm wrong ya, tentang satu orang pintar kayak yang dituakan dukun, tapi dia itu gendernya genderless atau laki-laki perempuan, kok disebut banci itu Oke. Menarik ya, menarik banget ya. Kok saya tiba-tiba jadi budayawan di sini ya. Oke. Aku penasaran sama cerita ini. Jadi di zaman dulu itu kita di tanah Bugis itu kita masih sebelum ada agama Islam masuk di tanah, apalagi di tanah Wajo tuh ya, di tanah Bugis. Nah, Bisu namanya. Iya, bisu. Ya? Mereka memiliki kepercayaan memiliki kepercayaan 5 gender. Di tanah Bugis. Iya, jadi yang pertama itu laki-laki, kedua perempuan, yang ketiga itu laki-laki yang seperti perempuan atau calabai, atau nah kalau untuk yang perempuan seperti laki-laki itu namanya calalai. Yang kelima itu adalah bisu. Bisu itu adalah pemuka adat di mana mereka dianggap orang suci di sini. Jadi dia tidak kayak Kasim lah kayak gitu. Tapi ada perbedaan yang signifikan juga. Ya. Nah, sekarang masih ada nggak bisu itu? Jadi Masih ada. Bentar. Jadi di budaya Bugis, ini menarik nih soalnya. Gue suka banget culture. Jadi di budaya Bugis, gender itu laki-laki, perempuan, calabai, yaitu laki-laki yang seperti perempuan. Ya. Tadi yang kedua, calalai itu adalah perempuan yang seperti laki-laki, dan kemudian bisu yang adalah waria. Ya. Lebih bukan itu sih, Kak.
Jadi, Calabainya itu yang tadi. oh dia calabai. Ya, tapi kalau bisi itu adalah termasuk orang suci di sini dan mereka itu memang ada mau jadi bisi itu mereka harus menjalani beberapa ritual, banyak ritual, bahkan puluhan hari untuk menjadi seorang bisu. Karena mereka adalah orang suci dan mereka memiliki kesaktian. Iya, jadi kayaknya it's terminology incorrect untuk mengkotakkan mereka kemanapun. Mereka adalah gender kelima wet si bisu ini. Oke, dia nggak bisa kategori-kategori tadi, dia gender kelima. Oh, wow. 5. Itu yang tadi di awal gue bilang adat istiadat Bugis ini termasuk satu di antara ribuan di Indonesia yang sangat kaya dan sangat majemuk. Iya. Iya. Wow. Interesting. Iya, di sini memang bahkan agama pun masih ada agama yang masih mempertahankan agama pertama orang Bugis. Aku mau tanya ini, mengetahui latar belakang kebudayaan Bugis, Lendra, yang sangat maju dan juga advance gitu ya, knowledge-nya mengenai sangat majemuk. Yang aku pengen tahu dari penglihatan Lendra sekarang, would you say bahwa orang-orang di Bugis, di Makassar saat ini dalam menyikapi inclusivity, gender fluidness yang menjadi topik di dunia internasional itu mereka jauh lebih open pemilihannya dibandingkan masyarakat Indonesia yang lain? I think not. Enggak juga. Enggak ya. Enggak. Karena iya sama juga sih mungkin di lingkungan Kak Dev sama aja semuanya sama. Tapi kalau untuk orang-orang terdahulu pastilah. Kalau di era sekarang mereka itu udahlah saya nggak mau bahas lah kayak gitu lah. Ngerti. Paham. Jadi sama aja sebetulnya. Sama aja sebenarnya. Makanya kemarin kan saya juga sometimes kan saya punya co-host nih. Mohon maaf yang agak feminim. Terus banyak nih orang-orang Bugis nih yang teriak-teriak. Di live saya, oh kok kamu masukin ini sih. Nah, malu saya sebagai orang Bugis, dia bilang kayak gitu. Tapi saya kembalikan jawabannya, kalau kamu memang mempertahankan budaya kamu yang dari awal titik bengeknya nih orang Bugis, kamu akan menghargai itu dan kamu akan menghargai menerima perbedaan. Karena nenek moyang kita menerima ada 5 gender itu. Ini disclaimer, kita tidak ada di sini antara mensupport yang ini dan itu ya, nggak ada ya. Kita lagi bahas budaya nih, budaya. Iya. Mulai rame ya kalau komen ya. Iya. Luar biasa ya kalian ya, tim pengamat. Iya. Lupa mengamati diri sendiri kalian ya. Awas kalian. Lanjut. Dia merepet. Ilagaligo itu juga Bugis ya berarti ya? Iya, Ilagaligo itu naskah terpanjang. Ilagaligo itu membuat naskah. Iya. Ya, Ilagaligo itu membuat naskah. Naskah itu panjangnya itu melebihi Mahabharata. Terpanjang di dunia. Dan naskah ini ada di Belanda sekarang. Yang benar. Iya. Jadi kita orang Indonesia itu harus bangga, apalagi orang Bugis. Wow. Kita itu punya karya sastra klasik epik terpanjang di dunia. Mengalahkan Mahabharata. Kok tiba-tiba saya jadi budayawan ya di sini ya? Ilagaligo. Oke. Manicurist aku tuh menikmati loh, dia ketawa-ketawa loh. Kerja. Sama Lendra. Dan apa katanya Kalendra ini? Lendra, Gitu ya. Yang gue pengen tahu nih. Kan kita sering dengar ya Iwet ya bahwa getting in touch dengan dunia seni itu membuat kita sebagai pribadi jauh lebih sensitif dan jauh lebih in touch with our intrapersonal self. Kalau kamu sendiri, Lendra, menjadi pelaku dan pekerja seni, menurut lo itu membuat lo menjadi pribadi yang seperti apa sih? Menjadi pelaku seni itu adalah orang yang tidak bisa ditebak, guys. Mereka sometimes happy, sometimes tuh mereka bipolar, anxiety. Gue bisa jamin. Kayaknya mohon maaf seniorku semua yang mungkin lebih duluan di industri hiburan, mau Anda menyangkal ini pasti Anda mengalami banyak hal. Gitu. Ya betul. Perubahan mood itu dari A tiba-tiba pindah ke S itu cepat. Karena kita ya kakak-kakak kan sendiri dituntut untuk selalu profesional, harus terlihat baik-baik saja. Ya. Dan itu pasti berpengaruh sekali, Kak.
Sekarang yang aku pengen tahu, Lendra, kan ini tadi kan Lendra bilang kalau kamu itu sesepuh nih ya di TikTok. Pengen tahu dong, Lendra. Menurut lo, aduh gimana sih nih tripod gue? Menurut kamu, apa perubahan dari konten creator dan juga tabiat para pengguna TikTok saat ini yang Lendra lihat? Gimana nih ngomongnya, takut salah ngomong aku loh. Gak apa-apa kan kalau pendapat pribadi mah sah-sah aja ya, Web. Ya, gini ya, TikTok itu memberikan kita jalan yang sangat mudah untuk kalian-kalian yang mau menjadi seorang konten kreator, atau mungkin ada lagi yang di sebelahnya itu istilah kasarnya gila-gila mau jadi artis. Maaf ya, gila-gila mau jadi yang kena star syndrome. Ya, ingat ya, kalian memiliki follower di TikTok itu yang banyak itu tidak akan menjadi jaminan sih buat kalian untuk selalu seenak jidat kalian untuk ke penonton-penonton ke follower-follower kalian, ataupun merasa diri kalian itu sudah di atas. No, di TikTok itu semuanya sih TikTok itu keren Kak, karena semuanya sama. Iya. Semuanya sama. Jadi ini adalah kebanggaan tersendiri buat saya karena saya bisa ngobrol sama Kak Dev sama Kak Iwet. Dulu mau ngobrol, jangan kan ngobrol. Tuh kan ada lagi teleponnya dia Kak. Teleponnya siapa? Teleponnya si botak pasti. Lu belum bayar pajak ya Iwet? Diteleponin. Gak ada telepon. Gak ada telepon Lendra. Tuh kan. Udah kita aja juga. Halo? Cek. Cek. Kenapa kayak gitu? Aku lagi yang mantul juga. Astaga. Lu nyalain si botak. Emang doubling ya? Kok gue enggak ya? Kita nggak ngedengar apa-apa ya, Mbak ya? Baik-baik aja di gue. Halo? Oke, tunggu gue undang lagi. Sebentar ya. Kenapa sih doubling? I don't know. I just found out. Istilah Cobaan hari inilah aku rasa. gue baru tahu loh kalau yang gemak itu disebutnya doubling sama anak-anak TikTok gue. Iya, doubling Katanya. Kak, doubling. Gue tuh dari tadi baca gini, doubling tuh apaan? Siapa yang pesen kertas karbon? Kenapa di double? Mana dia? Oh, sinyalnya jelek katanya, Web. Nggak tahu gue nggak tahu penyebabnya apa. Accept. Tuh, udah ada tuh. Nah, itu dia. Dah. Kabar. Ganteng, anak ganteng. Sampai mau jatuh gue. Kalau bete gantengnya hilang loh. Aman. Oke, ini beda 1 jam ya sama Makassar kita. Iya. Jadi kalian di sana sudah jam 5 sekarang. 4:45. 4:45. Oke. Go ahead deh. Tadi nanya apa? Oh ini di TikTok itu sama semua. Iya, kita itu Tidak di ada TikTok sama perbedaan. aja semuanya. Karena ini platform yang betul-betul semua orang bisa FYP semua orang bisa populer videonya. Tergantung Iya. kalian bagaimana. Nah, aku ingin tanya ini dong dari pengalamannya Lendra. This is also an interesting topic to talk about. Seperti yang tadi Lendra bilang, di TikTok itu semua orang punya kesempatan yang sama untuk FYP. Berarti whoever you are, you have the same chance to become famous. Yang aku Yes. pengen tahu. Menurut Lendra, apa yang harus dipersiapkan para konten kreatornya TikTok nih? Karena untuk jadi terkenal itu dibutuhkan kesiapan mental yang berbeda, setuju? Betul. Nah, belajar dari pengalaman lo, Jack. Apa yang mesti dipersiapkan? Kesiapan mental. Cakep nggak pertanyaan gue, botak? Biasa aja. Nggak ada spesialnya. Biasa. Gitu. Botak, lu minum air putih deh. Agak hijau muka lu, botak. Baju gue. Lu ketuker muka sama baju gue. Silakan Lendra dijawab. Apa yang perlu dipersiapkan ya? Ya, lu harus bisa berpikir 20 kali lipat lah, 100 kali lipat dibanding orang regular people. Harus bisa. Nggak bisa nggak. Kita mau bikin apa Kak? Semuanya sudah ada. Coba mau joget-joget pun orang sudah banyak yang joget. Mau sketsa banyak juga orang yang bikin sketsa. Jadi kita harus bisa berpikir itu 100 kali lipat dibanding kreator yang lainnya. Ya kita memang harus dituntut cerdas. Nggak bisa enggak.
Kalau masalah mental, aduh, itu kalian akan terbentuk sendiri kok. Ya, kalian yang akan mengalami star syndrome sendiri, kalian yang akan mengalami dihujat sendiri, dan di situ kalian bisa belajar. Yang perlu kalian pelajari adalah cara membuat konten, itu yang penting. Cara membuat konten kalian itu berbeda daripada yang lainnya. Contohnya Kak Dev, tiba-tiba aja tuh dia langsung nunjukin parfum, atau tiba-tiba kayak gini. Kak Dev, aku sering ngamatin. Oh, Lendra. Aku selalu lihat, oh parfum apa lagi nih. Terus bertengkar sama gara-gara shade atau bedak sama kak Karen. Aku bilang nih, ini bayi-bayiku kenapa ya? Balita-balitaku kenapa berantem mereka gara-gara bedak? Dan orang-orang sekarang itu butuh hal receh, Kak. Nggak perlu dipaksain banget untuk lucu. Iya. Aku tuh nggak mau lucu kok. Aku tuh positioningnya tuh kayak Luna Maya sebetulnya. Aku tuh bintang gitu. Aku tuh nggak mau positioning sebagai lucu, ya Web. Anda adalah idolaku, yang sama-sama Novita Inji lah, yang sama siapa tuh banyak kali Indra Herlambang, Aduh, orang tua sama semua yang Yori, Iwe. Pokoknya aku lihat semua loh Kak, aku saksi. Serius, aku lihat. Tapi Dave, lo jangan kemakan sama dia. Dia tuh Aquarius, 12 Februari lahirnya. Jangan kemakan kau. Gak ada. Aku bukan tipe penjilat. Oh, mulut manis Lendra ini. Gak ada, justru mulutku kurang ajar. Mulutku kurang ajar. Gak ada. Jangan dilihat dari zodiak ya Anda ya. Lendra, jadi lu tuh udah punya istri belum sih? Ada anak satu, alhamdulillah. Oh, berarti istri, keluarga, anakmu tahu kalau papanya adalah seorang content creator gitu? Hampir sama keluarga aku malu Kak lihat saya, kelakuan saya di sosial media kayak gitu kan. Agak malu. Ya mau kayak mana kan Kak? Namanya juga hidup. Harus hidup. Gak mungkin. Iwet, lu udah pernah nonton Lendra live belum? Belum. Nanti, Gua belum. pokoknya aku mau Kak Dev itu harus ada di liveku sama Iwet. Nah, coba lu ceritain ke kita, emang lu kalau live tuh ngapain aja Lendra? Gue belum pernah. Rame-rame ya Lendra ya live-nya ya? Iya, aku tuh live-nya kadang sama 3 co-host atau 4 co-host. Jadi ada 5 nih, satu orang nih diundang kayak saya nih, diundang orang random, diundang. Terus dia mau ngapain nih? Oh. Kadang tapi lebih banyak ke curhat sih. Kita lebih ke chit-chat, ngobrol. Aku lebih suka ngobrol sama orang daripada harus kayak membahas. Kita juga tidak membahas unsur-unsur sara. Dan asal kakak tahu, live-ku adalah salah satu live yang paling toleransinya tingkat tinggi. Oh, dalam arti seperti apa tuh? Apapun itu. Oke. Kita akan sangat mentoleransi. Saya tidak memuji diri saya tidak memuji live streaming saya. Coba lihat aja nanti. Sumpah ada teman-teman yang mau nonton live streaming saya. Karena kita itu dari agama yang banyak. Bahkan dari suku yang banyak. Daerah yang semua daerah ada. Dan maaf nih, banyak juga orang-orang yang mungkin agak ya cowok-cowok yang feminim lah, atau mungkin perempuan yang kita di sana menerima aja, dan kita tidak melihat dari sisi dari mana kita harus menghujat mereka. Enggak, kita lihat nih dari sisi mereka itu dia hidupnya dari sisi yang mana nih gitu. Kita bawa ke jokes lah, kita bawa kemana gitu, kita bahkan kita sampai udah ada di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Iyalah Kak, dari mana aja Anda? Baru tahu aku loh kalian. Iya. Yang aku juga mau tahu, biasanya live kamu tuh kamu bikin jadi konten ya? Iya. Sama kayak Kak Dev. Aku lihat. Ayo. Dia kenapa selalu ngeliatnya lo ya? Dia kenapa nggak pernah merhatiin punya gue? Dari tadi dia nggak ngomong apa. Tahu nggak, ngomongnya Kak Dev tapi ngelihatnya ke Kak Iwet. Pinter nih anak. Lendra, berarti lu sudah ngomong dengan beratus-ratus orang melalui live lo? Ribuan. Karena udah hampir 3 tahun saya kayak gini. Oke, pengen tahu dong, dari thousands of people that you have talked to in your shows, di live TikTok kamu, apa yang kamu pelajari dari mereka? What have you learned? Bersyukur. Menerima perbedaan. Oh. Tidak boleh memaksakan
opini kita ke opini orang lain dan tidak menghakimi orang lain. Saya pernah ngobrol sama seorang, mohon maaf, warwerwor. Maaf banget. Saya ngomong sama warwerwor. Saya nanyanya itu bukan ke perihal, lu kok bisa jadi kayak gini? Lu kok kayak gini? Saya ngobrolnya di sisi lain, di mana lu kerja apa sih setiap harinya? Aku di salon, Kak. Terus itu kau kerja di salon ngapain? Aku hidupin kakakku, aku hidupin mamaku, papaku udah meninggal. Terus kamu ndak malu dengan sumpama kamu kerja aku harus kerja kayak mana, Kak? Aku mencuri juga nanti orang menghakimi. Aku kerja di salon juga menghakimi. Dan di situ kita tuh kadang, kita kadang terlalu banyak menghakimi orang loh. Kita terlalu banyak memikirkan keburukannya orang tanpa lihat kenapa. Why? Kita cuma taunya mereka melakukan, tapi kita tidak mau tahu kenapa mereka melakukan hal itu. Ada penderita HIV banyak, Kak. Berarti dengan kamu live bertemu dengan ribuan orang itu justru memperkaya diri kamu ya. Kamu jadi kenal banyak orang dan jadi lebih empati sama orang lain. Aku tuh nangis kadang, sometimes aku nangis, dan mungkin ini terlihat naif atau mungkin terkadang mungkin orang akan beranggapan ini settingan nggak sih, dibuat-buat. Terserah kalian, saya serahkan ke kalian. Tapi kalau kalian memang saya upload itu menjadi konten saya lebih memberikan kalian pelajaran bahwa di balik derita yang kalian keluhkan sekarang ini masih ada orang yang ada orang, Kak, yang nggak ada tangannya, yang jadi konten kreator, ngedit video pakai kakinya sendiri. Di live aku ketemu sama yang kayak gitu. Kamu tuh live-nya tiap hari apa, jam berapa tiap hari? Aku live? tiap malam jam 8 waktu. Kenapa botak? Lu mau bubar aja live sama gue sekarang? Lu mau live aja. Lu udah mulai pikir-pikir 2 kali mau siaran sama gue. Sensitif banget, sensitif. Ngomong aja botak, ngomong. Kade, Gue pingin nonton. hati-hati nanti pedicure-nya rusak. Tuh, ya. Nggak boleh. Sabar. Tapi belum Jadi tahu, tiap malam jam belum 8. tahu Kak Dev itu kalau saya marah-marah di live, parah banget. Nah, itu. Tadi banyak yang bilang kalau ada yang komen-komen aneh langsung kamu semprot. Iya, harus. Kenapa? Apalagi nih kalau saya yang dinyirin, oke, saya masih kayak iya. Tapi kalau udah anak saya nih, kan ini ibaratnya nih 4 orang ini adalah anak saya. Yang saya jadikan, saya punya 20-30 co-host dan itu ganti-gantian terus. Iya. Dan 30 co-host ini kadang kan ada yang julid kan, Kak. Apaan sih itu nggak penting kali. Ganti dia nggak. Dari situ saya kadang ngomong, lu nggak suka dibanding-bandingin hidup lu sama orang lain, tapi lu suka banding-bandingin hidup orang. Jangan pernah kau senggol anak saya. Karena mereka itu berada di bawah perlindungan saya. Saya harus merasa kayak tahulah sifat bapak kayak mana, ngelindungin kayak gitu. Oke. Dan 30 co-hostku, Kak, di antara mereka 90% dari mereka berubah hidupnya, baik dari segi menyikapi hidup dan finansial, semuanya. Kita sama-sama saling mengangkat derajat. Bertanya, 30 orang itu tetap tapi ganti-gantian. Jadi kamu punya 30 orang ganti-gantian nanti setiap hari. Sometimes ganti-gantian, sometimes juga memang ada yang memilih kayak, aduh aku nggak usah gabung dulu ya, soalnya kan ada berbagai macam pekerjaan, Kak. Ada yang pramugara, ada yang di legal hukum, ada yang salah satu manajer di salah satu perusahaan, dan kita memang hobinya kayak ngobrol-ngobrol aja, chit-chat. Jadi kayak komunitas itu. Iya. Wow. Hebat ya. Yang gue amazed gitu ya, Lendra. Tadi kan kamu cerita beragam sekali orang yang mau membuka cerita hidup mereka ke kamu di saat kamu lagi live di TikTok. Kan mereka tuh berarti berani ya, Wet, memperlihatkan wajahnya, identitas dirinya, nggak pakai malu gitu, Wet. Enggak. Aku juga bingung kenapa mereka mau cerita sama aku. Bahkan belum mulai cerita aja udah nangis dia. Kenapa, Kak? Ada apa nih kok tiba-tiba nangis? Dan saya sekarang meyakini bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin memang mau didengarkan. Itu dia. Banyak orang di luar sana yang mau didengarkan, banyak orang di luar sana yang mau dirangkul. Ya, mungkin banyak podcast di luar sana
Ini kan Ya. termasuk podcast chit chat. Tapi Ya. mereka mungkin mengundang public figure lah dan yang lainnya. Tapi di live saya mereka merasa sangat dirangkul. Keren. Karena siapapun kalian berhak gitu loh didengarkan. Itu ya. Mungkin terdengar naif ya Kak ya, mungkin terdengar munafik, tapi aku juga pernah jadi orang yang tidak pernah didengarkan. Ini tuh Lendra tuh menjadi anomali dari podcast-podcast yang ada di ibu kota. Karena biasanya podcast-podcast itu kan mengejar virality. Yes. Yang dikejar viral, yang diundang tamu-tamu yang punya potensi mendatangkan data besar. Iya. Kalau saya Yang enggak. bisa. Oke. Kalau Keren. misalnya untung-untungan ada artis tiba-tiba public figure datang di live saya, ya oke, undang kita seru-seruan. Tapi kebanyakan memang orang-orang yang Kak Iwet bahkan tidak tahu kalau dia hidup di dunia ini. Jadi setiap malam jam 8 ya Lendra ya. 8 Wita ya berarti ya. Ya, 8 karena sekarang lagi tarawih ya kan, tarawih nih. Jadi jatuhnya tuh di WIB waktu 8.30. Lah, 8:30 di WIB. Oke. Oke. Dua hal yang aku pelajari dari ceritanya Lendra, teman-teman. Everybody needs a landing ear. Semua orang tuh suka didengar, ya Iwet ya. Semua suka divalidasi. Dan apa yang dilakukan Lendra, dari tadi kan gue bertanya-tanya, kok lu tuh kayaknya effort banget, energi lu salurkan untuk para pendengar lu tuh hebat banget. Ternyata tadi kebuka ya Iwet ya, karena dulu lu pernah ada di posisi mereka, tidak pernah didengarkan orang nggak mandang lo, nggak ngasih lo hold space for you. Yes. Nah, sekarang lo punya space, lo kasih buat orang-orang tersebut. Dan bahkan sometimes kan kita juga nggak didengar, udah dengerin orang nggak didengar juga. Oh. Dan kita juga punya charity gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang naik yang kurang mampu, kita sometimes dari co-hostku juga, dari tim-tim, dan bahkan ada apresiasi dari penonton, itu kita jadikan sebagai sarana untuk membantu mereka yang membutuhkan juga di live stream. Ya. Ingat, yang membutuhkan, bukan yang kesusahan, membutuhkan. Karena kesusahan itu belum tentu kalian membutuhkan. Kalian cuma susah gitu loh. Susah membuka hati, membuka pikiran. Keren. Keren. Wah, aku keren banget ngobrol sama Dev Hendrik sama Iwet. Oh. Tahu nggak Lendra? Kita tuh seneng banget ngobrol kayak gini karena kita jadi punya wawasan baru. Kita jadi tahu pandangan-pandangan, dan ini tuh jadi kayak membuat kita jadi mikir bahwa generasi muda tuh nggak sejelek itu loh. Kan selama ini kan selalu dibilang katanya lembek lah, generasi strawberry lah. Aku milenial. 32 tahun. Loh, belum pamit. Kenapa sih kayak gini terus loh? Bolak-balik Ya. terus. Ya Allah. Makasih. Sebentar Udah ya. putus loh. Ya. Oh, kamu milenial. Aku Iya, milenial lah Kak. dia Aku masih milenial. milenial. Siap. Tapi Oke. anyway, kita harus sudahi kebersamaan kita karena teman-teman juga harus mempersiapkan diri untuk berbuka puasa. I'm going to wrap up by saying this. It is an honor sore hari ini, Lendra, untuk Iwet dan saya bisa kenalan sama pemuda Indonesia yang pikirannya begitu terbuka, yang menyiapkan space, waktu, dan tenaga untuk anak-anak muda di luar sana, siapapun mereka yang butuh teman, butuh didengarkan, butuh dirangkul, lo hebat. Kalau tadi lo bilang, lo juga kadang butuh didengarkan. If ever in the future, lo butuh teman untuk berbagi, telepon Iwet atau telepon gue. Belum tentu gue angkat. Aku udah tebak kok. Aku udah tebak. Udah ketahuan kok. Orang kayak kalian itu sibuk bener. Lendra, nanti kalau kita mau explore Makassar kita kontak ya. Kita pengen lihat Makassar. Terus, boleh. Oke. Siap. Thank you Lendra. Nanti aku mau follow di IG ah. Aku mau follow di IG mereka. Iya dong, berdua. DM gue di IG dong. Siap. Mari. Kak. Siap Oke. ya. Siap. Thank you ya. Sehat terus ya Kak ya semuanya ya. Selamat Lendra berbuka juga. puasa, Lendra. Terima kasih Kakak. Bye bye. 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 Ya.